Dalam dunia marketing, salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah menentukan target pasar. Target pasar adalah kunci, langkah awal dari kita mengawali melakukan strategi marketing. Jadi, walaupun ada dua bisnis yang punya produk dan solusi yang sama, tapi kalau mereka punya target pasar yang berbeda, maka semua cara yang mereka lakukan pasti berbeda. Mulai dari penawaran yang mereka lakukan, produk yang ditawarkan, harga awal yang dipasang, begitu juga dengan strategi marketing, komunikasi, pesan yang disampaikan, sampai ke tim yang mengerjakan juga bisa berbeda. Dan satu hal yang harus Anda ingat, Anda tidak bisa menargetkan ke semua orang, walaupun produk atau solusi Anda bisa dipakai untuk semua orang. Seperti contohnya air mineral. Kita tahu air mineral bisa dikonsumsi oleh semua orang. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat brand air mineral, mereka punya target pasar yang spesifik. Walaupun mereka mungkin punya beberapa target pasar yang mereka jalankan sekaligus. Anda mungkin juga pernah mendengar ada istilah lain selain target pasar, yaitu segmentasi pasar. Mungkin Anda berpikir, apa ya bedanya dengan target pasar? Yang mana yang harus dijalankan duluan? Dan bagaimana sebenarnya cara menentukannya? Simak video ini sampai habis karena saya akan mengupas tuntas semuanya dalam video ini. Oke, pertama-tama kita mulai dari pemahaman dasarnya. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar. Jadi dari pasar yang besar, kita kelompokkan jadi segmen, grup-grup kecil, sesuai dengan karakteristik dan kesamaan. Jadi ada dua cara untuk kita bisa membuat kelompoknya, yaitu dengan persamaan dan juga perbedaan. Maksudnya apa? Kalau persamaan, jadi kita kelompokkan orang-orang ini berdasar yang punya masalah yang sama, atau mereka yang berespon terhadap iklan yang sama, terhadap penawaran yang sama, ataupun produk yang sama. Tapi mungkin ada juga, kita bisa lihat dari perbedaan. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat dari kelompok yang sudah ada, apakah ada segelintir orang yang berbeda atau unik dari kelompok tersebut. Itu kalau ada, berarti kelompok orang itu kita bisa kelompokkan jadi satu segmen yang baru. Sementara target pasar adalah kelompok tertentu, grup tertentu yang spesifik kita targetkan untuk satu produk atau layanan. Nah, kalau kita lihat dari dua definisi di atas tadi, berarti kita bisa simpulkan kalau segmentasi pasar itu cakupannya jauh lebih luas daripada target pasar. Dan sebenarnya kita harus menentukan segmentasi pasar dulu, baru target pasar. Nah, karena kita tahu menentukan segmentasi pasar yang benar ini juga penting, saya punya 5 cara yang efektif untuk bisa mengidentifikasi bagaimana cara membuat segmentasi pasar yang baik. Yuk, mari kita sama-sama simak apa saja 5 cara segmentasi pasar. Yang pertama adalah mengelompokkan berdasarkan demografi. Cara ini sebenarnya paling banyak digunakan oleh perusahaan karena sebenarnya cara segmentasi pasar dari demografi adalah cara yang paling simple dan paling umum digunakan, yaitu kita mengelompokkan orang-orang berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status perkawinan, apakah lajang atau menikah, dan sebagainya, ataupun dari segi pendapatan. Nah, dengan kita mengelompokkan orang-orang berdasarkan demografi, berarti kita berasumsi bahwa kumpulan orang-orang dalam demografi yang sama, mereka mempunyai kesamaan, minat yang sama, ataupun masalah yang sama. Salah satu contoh yang bisa diambil dari segmentasi pasar berdasarkan demografi adalah restoran all you can eat. Restoran all you can eat yang harganya terjangkau misalnya. Dari situ kita bisa punya 2 segmen pasar, yaitu yang pertama mungkin anak kuliahan, yang kedua kita bisa punya segmentasi yaitu profesional muda atau orang-orang kantoran, orang-orang bekerja, baik dari yang early stage, yang baru pertama kali bekerja, sampai orang-orang yang sudah bekerja, sudah menikah, tapi mungkin belum punya anak. Itu adalah segmentasi dari segi demografi. Selain demografi, ada juga cara segmentasi pasar yang lumayan mirip. Namanya adalah segmentasi pasar dari segi firmografi. Istilah ini mungkin nggak banyak kita tahu, tapi sebenarnya firmografi ini hampir mirip dengan demografi.
Perbedaan terbesarnya adalah kalau dari sisi demografi, kita melihat dari sisi individual. Jadi tadi kita mengukur dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melakukan segmentasi pasar dari sisi firmografi, itu berarti kita melihat secara organisasi atau perusahaan. Jadi yang kita lihat, yang kita kelompokkan adalah berdasarkan mungkin ukuran perusahaannya. Jadi kita bisa lihat dari total nilai pendapatan perusahaannya atau nilai omset per tahun, atau mungkin jumlah pekerja yang dipunya, jumlah kantor cabang, jumlah klien, dan lain sebagainya. Dan ini juga biasa dilakukan kalau kita mau segmentasi pasar di mana calon pelanggan kita adalah perusahaan atau B2B. Contohnya, misalnya kalau saya ambil contoh dari aplikasi HRD. Aplikasi HRD bisa punya dua segmentasi pasar. Yang pertama, misalnya dia bisa punya segmentasi pasar yaitu ke perusahaan dengan karyawan yang berjumlah 10 orang plus, kantornya cuma satu. Dan satu lagi, dia bisa punya segmentasi pasar di mana kantor-kantor itu punya karyawan lebih dari 500 orang, mungkin sudah punya lebih dari satu kantor cabang, punya omset lebih dari nominal sekian per tahun. Dan dari dua segmentasi pasar itu, satu solusi atau satu brand bisa punya solusi yang berbeda untuk tiap segmen tersebut. Segmentasi pasar yang ketiga adalah segmentasi dari sisi lokasi atau biasa kita kenal dengan sebutan geografi. Bagi beberapa tipe bisnis, segmentasi ini mungkin cukup penting karena segmentasi ini kita bedakan dari sisi lokasi atau geografis. Salah satu contohnya mungkin yang paling nyata terlihat adalah kalau kita lihat brand fashion wear. Jadi mereka bisnis-bisnis yang berjualan baju, pakaian mulai dari atasan, bawahan, outer, jaket, dan lain sebagainya. Nah, brand ini bisa punya beberapa segmentasi pasar tergantung dari kondisi geografi. Jadi outlet di lokasi yang punya 4 musim mungkin punya katalog pakaian musim dingin yang jauh lebih lengkap, jauh lebih banyak daripada brand yang sama, tapi outletnya ada di negara 2 musim. Atau mungkin ada range produk yang ada di outlet dengan geografi tertentu, tapi tidak ada di geografi lainnya. Nah, ini adalah cara kita segmentasi pasar dari sisi geografi. Kalau tadi dari 3 segmentasi di atas yang saya sebutkan sebelumnya mungkin kesannya lebih simpel, lebih sederhana. Nah, segmentasi pasar yang kali ini mungkin agak sedikit lebih rumit, yaitu segmentasi berdasarkan perilaku. Intinya adalah bagaimana kita mengsegmentasi kelompok-kelompok orang berdasarkan interaksi mereka terhadap produk, jasa, ataupun merek dari bisnis Anda. Misalnya, bagaimana mereka melakukan pembelian, bagaimana mereka berespon terhadap suatu produk, tingkat penggunaan yang dilakukan, sampai ke brand loyalty. Jadi, contohnya mungkin yang paling gampang terlihat adalah kalau kita lihat barang-barang teknologi, seperti contohnya gadget. Dengan gampang kita bisa lihat ada beberapa kelompok orang yang kalau membeli gadget, mungkin Anda tahu, ada yang melihatnya brand dulu. Ada juga yang mungkin melihatnya bukan brand, tapi spesifikasi teknis. Detail-detail teknis semua dia lihat. Ada lagi yang mungkin dia mencari hal-hal yang lain. Jadi, dari satu brand gadget, kita bisa segmentasi pasarnya, jadi ada beberapa orang. Ada orang-orang yang mungkin dia lebih condong ke spesifikasi teknis, hal-hal detail lainnya. Dan ada juga orang-orang yang mungkin lebih condong ke kenyamanan, desain, dan brand loyalty-nya lebih tinggi. Yang terakhir adalah segmentasi dari sisi psikografi. Nah, ini mungkin bisa dibilang lebih rumit lagi, karena kalau tadi dari 4 segmentasi pasar yang sebelumnya, kita bisa dapatkan datanya mungkin dari satu sumber data, dan datanya sifatnya cukup eksak. Tapi kalau dari segmentasi psikografi ini, kita harus mengambil beberapa elemen data. Dan sayangnya datanya biasanya abstrak, jadi datanya tidak berupa informasi eksak, dan datanya tidak semudah itu untuk didapatkan.
Nah, kenapa? Karena dari segmentasi psikografi kita melihat individual itu secara menyeluruh. Jadi kita melihat apakah goals-nya dia itu apa, nilai hidup yang dipegang itu apa, kepercayaan dia apa, role modelnya dia siapa, sampai ke kelas sosialnya dia apa. Dan bagaimana semuanya itu mempengaruhi perilaku dia dalam dia melakukan sesuatu, dalam dia membeli suatu barang atau jasa atau solusi Anda. Nah, walaupun hal ini terkesan rumit untuk dilakukan, tapi sebenarnya segmentasi dari sisi psikografi ini akan menghasilkan data atau segmen orang-orang yang cukup kuat, cukup solid. Sehingga ini nanti ke depannya akan membantu banget untuk Anda menetapkan strategi pemasaran, merencanakan untuk semua cara pemasaran Anda. Contohnya, kalau kita lihat dari apa yang terjadi belakangan ini cukup banyak merek-merek fashion yang bertemakan sustainable fashion atau sustainable design. Brand-brand ini tidak hanya menargetkan orang-orang yang suka dengan yang ingin tampil stylish, tapi brand-brand ini juga lebih mementingkan orang-orang yang punya simplicity di dalam hidup dan juga orang-orang yang punya nilai-nilai hidup di mana mereka sangat peduli terhadap alam, sangat ingin memberikan dampak positif terhadap alam. Jadi mereka suka segala sesuatu yang nature friendly, eco friendly, dan hal itu bisa dilakukan segmentasinya dari sisi psikografis. Setelah kita melakukan segmentasi pasar, kita dapat beberapa segmen, beberapa grup orang-orang. Tinggal kita pilih segmen mana yang ingin kita targetkan. Nah, segmen yang kita pilih ini akan menjadi target pasar kita. Anda bisa pilih satu ataupun Anda bisa pilih beberapa, tergantung ke sumber daya yang ada. Setelah Anda pilih target pasar Anda, selanjutnya yang harus dilakukan adalah Anda harus membuat ideal customer profile atau profil customer ideal Anda. Anda mungkin sering dengar dengan sebutan avatar, persona, dan lain sebagainya. Yang penting ini adalah gambaran ideal calon pelanggan sesuai dengan target pasar Anda. Jadi Anda harus buat sespesifik mungkin. Anda bisa buat sampai ke namanya, umur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat dia tinggal, status, preferensi, hobinya dia, bagaimana dia membeli sesuatu, gaya hidupnya, sampai ke goals atau motivasi dan juga pain points yang dimiliki sosok si customer ideal tersebut. Dan kalau Anda sudah punya bisnis yang running selama ini, Anda bisa juga cross-check dengan customer ideal yang real yang bisnis Anda punya saat ini. Harusnya kedua data tersebut harus saling melengkapi. Dan setelah itu Anda benar-benar akan punya satu profil customer ideal untuk target pasar Anda. Dan setelah Anda punya satu gambaran ideal ini, selanjutnya Anda bisa mendevelop strategi pemasaran. Anda juga bisa menentukan produk mana yang tepat, bagaimana menawarkannya, dan bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada target pasar tersebut. Dan Anda harus ingat kalau Anda punya beberapa avatar atau persona, Anda berarti harus menyesuaikan apakah strategi marketing yang satu yang Anda sudah buat ini cocok untuk avatar yang mana. Karena biasanya beberapa avatar pasti memerlukan strategi marketing solusi yang berbeda. Karena lagi-lagi Anda harus ingat tadi yang saya bilang pada waktu awal video, yang tidak mau kita lakukan adalah kita menargetkan ke semua orang, atau mungkin kita menargetkan ke target pasar yang terlalu luas. Kenapa? Karena itu sama seperti kalau kita ingin menembak semua burung yang ada di udara. Yang ada adalah peluru kita habis duluan sebelum ada satupun burung yang jatuh ke tanah dan mati. Jadi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau Anda kesulitan untuk membuat avatar, mungkin Anda bingung, wah mulai dari mana ya untuk kita membuat avatar atau persona ini? Jangan khawatir karena saya dan tim di Tofidev, kami sudah mempunyai satu template avatar yang bisa Anda gunakan. Dan tenang saja karena ini semua gratis. Anda bisa mendapatkan link template persona ini di description box yang ada tepat di bawah video ini. Jadi Anda bisa klik, Anda bisa download, Anda bisa gunakan,
Anda bisa gunakan untuk berbagai avatar. Mungkin kalau Anda punya beberapa bisnis, Anda bisa gunakan beberapa template yang ada di dalam situ. Dan jangan lupa pada waktu Anda sudah membuat avatar untuk satu target pasar, dan jika Anda ingin beralih ke ingin menambah target pasar yang lain dengan segmen pasar yang berbeda, berarti Anda harus membuat avatar yang baru. Dan teruslah untuk mengevaluasi, menganalisa avatar yang sudah Anda buat tersebut. Karena dengan avatar yang tepat, target pasar yang tepat, percayalah Anda akan bisa mendevelop strategi marketing yang tepat untuk bisnis Anda. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk menantikan video-video yang ada di channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi supaya Anda tidak tertinggal untuk setiap video update dari channel YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya.